Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Iin Seprina MKom selaku dosen pengampu mata kuliah IT Audit. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas makalah IT Audit. Kami dari kelompok 8. Pertama, anggota kami ada Ahkam Gaga Wahyudi, NIM 1914-1001. Lalu ada Dendi Apriyadi Helpi, NIM 1914-1024. Dan saya sendiri Deki Cancer, NIM 21141027P. Lalu ada Pancar Rahmat Adi, NIM 19141034. Lalu yang terakhir ada Rota Pradisti, NIM 21141019P. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas makalah IT Audit. Yang pertama, sejarah akan dibacakan oleh Saudari Rota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rota Pradisti akan menjelaskan sejarah framework CMM. Capability Maturity Model Integration atau CMMI merupakan suatu model pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. CMMI pada awalnya dikenal sebagai Capability Maturity Model atau CMM yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute di Pittsburgh pada tahun 1987. Namun, perkembangan selanjutnya CMM menjadi CMMI. CMMI mendukung proses penilaian secara bertingkat. Penilaiannya tersebut berdasarkan kuesioner dan dikembangkan secara khusus untuk perangkat lunak yang juga mendukung peningkatan proses. CMMI adalah suatu pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting proses efektif bagi organisasi. Praktik-praktik terbaik CMMI dipublikasikan dalam dokumen-dokumen yang disebut model, yang masing-masing ditujukan untuk berbagai bidang. Untuk tahapan framework CMMI ada 5 tahapan: initial, managed, defined, quantitatively managed, dan optimizing. Inisial, pada tingkat CMMI ini prosesnya sedikit tidak terduga dan relatif. Ini adalah level yang menghabiskan waktu ekstra bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada tingkat organisasi ini, dalam kondisi terburuknya, dengan lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan peningkatan peluang resikonya sangat tinggi. Lalu yang kedua ada managed. Jadi proses telah melewati level pertama, saatnya melakukan tahap perencanaan dan pengendalian serta menyelesaikan banyak masalah yang harus ditangani. Adapun beberapa masalah atau tahapan yang harus diselesaikan adalah manajemen persyaratan, perencanaan proyek, manajemen konfigurasi, pengukuran dan analisa, proses dan jaminan kualitas produk, pemantauan dan pengendalian proyek. Lalu yang terakhir ada manajemen perjanjian pemasaran. Yang ketiga, level kematangan defined. Pada tahap ini organisasi lebih preemptive daripada responsif. Ada beberapa standar organisasi untuk memberikan panduan dalam setiap proyeknya. Jadi organisasi mulai memahami kekurangan mereka dan ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Beberapa di antaranya adalah pengembangan persyaratan, analisa keputusan dan resolusi, fokus proyek organisasi, manajemen proyek terintegrasi, pelatihan organisasi, definisi proses organisasi, integrasi produk, manajemen resiko, validasi, solusi teknis, serta verifikasi. Pada tahapan level kematangan tempat, quantitatively managed. Jadi organisasi pada tingkat ini mencapai tingkat kematangan yang tinggi, di mana ia berada dalam tahap untuk menentukan proses yang dapat diprediksi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Di sini prosesnya lebih terkendali dan tepat dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kinerja proses organisasi, lalu yang terakhir manajemen proyek kuantitatif. Yang terakhir level kematangan yang kelima ada optimizing. Jadi sekarang organisasi berada pada tahap stabilitas dan fleksibilitas. Sekarang organisasi terus menuju ke arah perbaikan. Organisasi mengikuti inovasi yang telah ada dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, inovasi dan penerapan di organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis dan penyelesaian
Kelebihan framework CMMI. Berikut kelebihan dari framework CMMI. 1. Dalam kategori pengakuan internasional, CMMI sudah banyak diakui oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia, sehingga banyak yang menggunakannya sebagai pertimbangan tingkat kematangan perusahaan. Yang kedua, dalam kategori penerapan model CMMI dapat diterapkan pada organisasi. Yang ketiga, dalam kategori tingkat kematangan proses rekaya kebutuhan, CMMI memiliki tingkat kematangan dari level 1 sampai level 5. Yang keempat, dalam kategori level tiap aksi, CMMI tiap aksinya sudah memiliki penilaian atau level yang sudah ditentukan. Yang kelima, dalam kategori proses rekayasa kebutuhan, verification dan validation sebagai key practice. Framework CMMI. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari framework CMMI. Pertama, dalam kategori tingkat kerumitan, model ini merupakan model yang tergolong rumit dan melakukan evaluasi tingkat kematangan karena harus mengevaluasi keseluruhan dari organisasi. Yang kedua, dalam kategori saran, pengembangan setelah melakukan evaluasi tingkat kematangan hanya memberikan hasil tingkat kematangan organisasinya saja, namun tidak memberikan saran untuk membangun. Yang ketiga, dalam kategori penjelasan, proses rekayasa kebutuhan, pembahasan mengenai proses rekayasa kebutuhan hanyalah sebagian kecil saja. Yang terakhir, dalam kategori tingkat kematangan, proses rekayasa kebutuhan CMMI ini memiliki tingkat kematangan yang belum begitu sempurna. Proses rekayasa kebutuhan masih berada pada level 2 dan level 3. Karena model ini terintegrasi dengan hal lain seperti layanan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah dijelaskan mengenai materi CMMI, dapat disimpulkan bahwa CMMI merupakan framework dengan best practice yang fleksibel. Itu berarti CMMI dapat diterapkan untuk berbagai skala organisasi dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh organisasi, termasuk organisasi skala kecil, menengah dengan jumlah karyawan yang minimal. Dengan menggunakan representasi continuous, maka organisasi dapat memilih proses-proses yang ingin diperbaiki pada organisasinya. Best practice CMMI dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang umum dan sering muncul pada organisasi pengembang perangkat lunak, sehingga diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi. Dalam menentukan level CMMI sebuah perusahaan IT, diperlukan adanya generic practices dan specific practices yang telah ditetapkan dari proses area setiap level. CMMI membantu sebuah perusahaan IT untuk membangun langkah maju dengan lebih baik. Dengan adanya pembagian level kedewasaan, maka perusahaan juga dapat mengukur seberapa jauh mereka sudah melangkah dan implementasi CMMI yang tepat diharapkan berhasil meningkatkan kinerja organisasi dari sisi biaya, waktu, mutu, kepuasan pelanggan, dan return of investment. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang kami jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada penjelasan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.